A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Semoga diberi oleh Allah kesehatan selalu, tetap istiqamah meramaikan masjid, menjauhkan diri dari syirik. Setiap saat Allah itu tetap kita puji apapun yang terjadi, karena mengupat kepada Allah, hambaku mencelaku, kata Allah. Jadi apa yang didatangkan Allah, kita tetap memuji beliau. Karena kalau musibah, sakit dan segala macam, kalau kita sabar itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Semoga kita istiqamah selalu memuji Allah. Kemudian salam dan salawat sama-sama kita berikan untuk junjungan alam atau Sayyidul Mursalin wal Anbiya, manusia pilihan kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat dan keluarga beliau, wa man tabi'ahu ila yaumiddin, dan bagi kita-kita orang mukmin, orang muslim yang mengikuti sunnah beliau sampai nanti hari kiamat. Mudah-mudahan termasuk dalam keselamatan yang diberikan oleh Allah. Amin. Kemudian kita doakan juga kepada Allah saudara kita yang sedang susah, mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah. Beliau-beliau yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Dan kita-kita ini nanti hidup kita berakhir, maka kita minta kepada Allah husnul khatimah. Rasanya lah langkok doa tu. Kalau doa minta rezeki banyak, yo ndak mungkin lewatlah pensiun. Saya dah PJ sejak pensiun. Tak ada ibu-ibu apa-apa.
Nah, jadi kita mintalah kepada Allah berkahnya. Kalau semuanya sudah berkah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, maka kita merasa tenang dalam hidup, tenang beribadah, dan tenang pula nanti menemui Allah husnul khatimah. Dari pembukaan wirid yang kita baca tadi, kita puji Allah yang makhluk terbaik diciptakannya itu adalah manusia. Kenapa? Manusia itu diimbau babunyi dipandang barupo. Karena apa? Dia bertubuh kasar, dilengkapi oleh Allah dengan akal, dan diberi pula oleh Allah nafsu. Coba kita lihat kejadian malaikat. Mereka itu tidak punya jasad, diberi akal, diberi ilmu, tapi tidak punya nafsu. Jadi ketika alam ini kaum muslimin belum diunyi oleh manusia, itu belum ada kemajuan, belum ada pemerintahan. Jadi karena manusia itu diberi oleh Allah nafsu, dia berkeinginan terus, maka dunia ini semakin maju. Namun nafsu ini banyak lupa, karena nafsu mengalahkan akal. Akal itu tidak dipupuk dengan iman, maka akhirnya semuanya hancur. Nafsu yang seperti itu disebut nafsul lawamah. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu, nafsul lawamah. Dari segi apa saja manusia itu sebaik-baik kejadian, dari segi fisik dan rohani itu. Allah menyebut dalam surat Tin tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim itu akar katanya qawama. Kalau dalam bahasa Arab taqwim itu disebut masdar. Akar katanya qawama yuqawwamu taqwim. Secara rohani dia itu baik, jasmani juga baik. Boleh kita ambil makhluk-makhluk lain untuk pembanding. Mana ranca awak jo gorila, Pak? Gorila tu jolong lai, Pak. Tu mukonya lah bakarinyui, ndak ada tagam. Iya kan? Bantu gaeknya sekali. Cuma tulangnya dikasih kuat oleh Allah. Walaupun dia kuat, karena akalnya tidak ada, maka dia bisa dikuasai oleh manusia. Nah, maka manusia jangan merasa rendah dengan makhluk lain, karena Allah mengatakan dia sebaik-baik kejadian. Kemudian di antara kita yang baik itu dipilih pula oleh Allah yang terbaik. Itulah dia yang menjadi rasul. Manusia terbaik di zaman Nabi Adam itu. Maka beliau dipilih jadi rasul. Makanya rasul itu, Pak, adalah orang terpintar di zamannya. Namun walaupun terpintar, dia tetap kaum muslimin memenuhi menjalankan perintah Allah, walaupun menurut logika tidak masuk. Jadi sampai sekarang itu harus kita ikuti. Berapa pintarnya kita, jangan menganggap kita itu lebih pintar dari Allah. Misalnya apa-apa ibu-ibu punya eler,
Dima saja orang musim padi kita balik ke sinan. Kalau kita kakak padi itu di pelataran neler dan kita aruan aja. Kita aruan. Paneh pak. Tapi kironyo hariu hujan basah padi itu saja. Barang borugi padi nala basah ko dijamu ana besok karyang ditumbuhnya jadi tapuang salah milukui barang rugi am ya kan berarti kita memprotes Allah yang mentakdirkan hujan itu Allah. Allah itu menurunkan nikmat itu untuk kepentingan bersama, untuk ndak untuk awak masing-masing. Betul jurah menggalih di pasar. Ada galihnya cindu aja es, ananya kandak iriga. Pane? Ya kan? Makanya Allah itu kaum muslimin adalah zat yang maha pintar. Nabi Ibrahim, bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika telah dibakar, nyopalien di Allah Nabi Ibrahim itu tidak tabakar. Apa salahnya Allah karena Nabi Ibrahim surah berhasil, banyak orang mengikuti beliau beragama Islam, ya kan? Sedangkan Namrud itu sangat kejam. Sekejam-kejam rajo kini pak alun adojo sekejam rajo dahulu tu. Nabi Allah dibakar. Sekarang Nabi Ibrahim sudah punya kekuatan. Apakah disuruh oleh Allah menurunkan Namrud itu dari takhta? Tidak. Karena melihat kenyataan Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar, dia semakin marah. Ibrahim turunan saya Namrud itu dari kerajaan namanya gini Mahzul. Adi Mahzul kan saya. Ambo membantu, tidak itu kecil Allah. Nabi Ibrahim ini yang disuruh pindah pak. Jadi apa kalau tidak aman tinggal di ulak karang kau jo Pak RW jo Pak Lurah pindah ke tempat lain. Tidak Pak Lurah tu di turunan dah. Itu kalau meniru Nabi Ibrahim. Kemana saya pindah ya Allah? Ke Palestina. Dari Babilonia, Irak ke Palestina. Bara jauhnya berjalan. Kiciapak lah tu dong membawa orang meralik tu. Alun ada lah. Tayo, biskota, tak ada. Jadi pindah itu suatu pengorbanan. Kenapa? Karena orang yang akan pindah itu usahanya lah lancar siko. Kadenya banyak siko. Disuruh pindah ke tempat lain. Pindah dengan tidak ada alat transportasi, juga kekayaan itu ke dibawa. Maka hijrah itu berat. Yang ditanya iman, itu sebabnya Allah memulai hijrah itu tidak hijrah saja suruh ada walladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Orang itulah wahajaru yang bisa berhijrah. Wajahadu orang itulah yang bisa berjihad. Abarari itu pak mengko ketibo Nabi Ibrahim dari Irak ke Palestina. Ditambah lagi cobaan Allah. Setiap orang yang mempunyai rumah tangga menginginkan momongan anak. Badan bertambah tua lah lebih dari 100 tahun dan orang rumah hendak jo mengandung.
Untung saja orang rumah beliau nan tua tu dek mungkin ninyo diajar dek Allah batinnya. Iya kan? Anyo izinkanlah suaminyo ko bawini inyo lo mencarian. Letak lo ibu tu. Saya izinkan kakanda beristri lagi. Akan saya pilihkan. Siapa kata Nabi Ibrahim? Itulah anak angkat kita dulu namanya Hajir. Sekarang dia sudah jadi gadis dewasa dan taat beragama. Karena apa? Babini cie itu, iya kan? Itu opsi terakhir, Pak. Kamu nak masuk apa kata? Acuk itu simak ayat ya, kok salah ambo beko apa batuan? Fankihu ma tabalakum, maka nikahilah olehmu ma tabalakum minan nisa. Masna tu cie atau dua nyolanjuin dia Allah cie wa thulatha tiga nyolanjuin dia Allah cie wa ruba ampe. Jadi umat Nabi Muhammad setelah turun ayat ini dibatasi oleh Allah empat sekali pakai. Boleh digabung orang rumah tu sampai orang. Mau sarumah atau dibuat rumah cik seorang. Itu terserah dia awak nak memimpin. Kemudian untuk ibu-ibu, ndak ada hak ibu melarang suami berbini jelek. Cuma bapak jangan gadang sehiduang dulu. Ada peringatan Allah di muka. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi opsi terakhir babi nice peringatan Allah itu namanya bawaan. Kalau engkau khawatir indakkan bisa adil, fawahidah, maka satu saja. Tapi orang nalah telanjur babini 2 3 jangan dicela. Karena itu diizinkan Allah. Iya kan? Dua lo bini kayak awak lah pensiun. Itu misalnya. Jangan. Cie itu pilihan terakhir. Itu cie lain. Selain dari adil. Kira-kira kini dinikahi orang Pak. Indak dia lagi apa lanjut oleh amunya? Ndak mungkin lah. Ada orang sebentar Bu. Ada orang kematian bini serupa amboka 6 bulan sudah tuhnya bini. Iya kan? 3 bulan lo nyo cara lihat. Sadonya nyo tanya aja. Taspen awak. Iya kan? Bara simpanan. Bawa lihat saya mau ke rumah anak bawa lihat. Ambo menangah itulah berkuro lo paru yang bapak. Banyak tanya. Iya. Nah, jadi cik lah perkara biaya Pak. Ndak perkara adil saja. Kalau ndak kacukui pitih untuk babini 2 sabar salah cik. Kalau masuk surga nanti nyo tambah di Allah 9. Ndak ampek le dah sambil 9. 10 aja orang rumah awak. Kalau dicubo yo balanjo ndak cukup bini 2 ba. Ada pantunnya di orang Minang. Kopi pai indak bagulo dibuat orang jalan Surabaya, idui pai bini berdua akhirnya lalu disuruh tinggal.
Ya. Kalau di sekolah lo nak ada bisa jadi garin. Kalau disuruh tinggal apa? Sama so Nabi alun turun ayat tu boleh sembilan, tapi di Nabi tidak sekali pakai lo tu pak. Iya kan? Beliau nikah satu kali, yang kedua itu setelah istri pertama meninggal. Menikah selanjutnya nanggadi Ibu Aisyah. Sudah tu alai jando-jando kematian laki, na lakinya mati di medan jihad. Anaknya yatim. Disuruh oleh Allah menikahi janda-janda taat yang suaminya telah meninggal itu. Tapi Allah memelihara lo pak. Jando-jando Nabi itu biar carai duitnya Nabi, iya kan masih duitnya tu, tapi tidak boleh dinikahi dek laki-laki lain. Di kebanyakan jando-jando Nabi itu pak, setelah carai jo Nabi itu tidak lama dah nyo meninggal. Kaum muslimin, bapak-bapak, dek sabar jo perintah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra diberi nama Ismail. Jadi perlu perintah Allah ku dipatuhi sebab. Walaupun menurut awak dia kakai jo awak dia nganangani ndak mungkin gitu awak, tapi turut salah perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim itu ke belakang ditolong di Allah, keturunannya dari bini tuo dan keturunannya dari bini nan kedua jadi nabi zadonya pak. Nak jadi kepala dinas tu pak, jadi nabi. Apa bedanya je? Jadi nabi itu pasti masuk surga keturunan awak tu zadonya. Kalau jadi kepala dinas belum tahu lah pak. Yang terbanyak jadi nabi itu adalah keturunan beliau dengan istri tua. Ibu nan magi izin suaminya babini tadi, akhirnya dapat lo hamil sudah tu, iya kan? Lahir lo anak namanya Ishak. Ishak Yakub Yusuf banyak. Jawab tali-tali ke bawah. Akhirnya terakhir cucu Nabi Ibrahim dan dari Ishak tu sarangke dua jadi nabi. Satu namanya Zakaria, satu namanya Isa. Itu dua nabi di zaman itu. Cuma bedanya Nabi Zakaria memanggil ya qaumi, wahai kaumku. Tapi kalau Nabi Isa disuruh ma siapa lihat ndak donya membawa kaum tu. Ya bani Israel. Bamang kondaknya imbau ya qaumi. Inyo ndak punya ayah pak. Kaum tu dari silsilah ayah. Menurut Islam dia awak nan tawaliak di Minang kau matriarkat dari ibu. Atau mangkonya kaum muslimin Nabi Isa itu membawa ya bani Israel, bukan kaumnya, dia tidak punya bapa. Maka Nabi Isa itulah satu-satunya manusia sampai kini indak nama bapa di belakang namanya. Isa bin Maryam, Isa anak Maryam, memang tidak punya bapaknya. Gunanya ada Allah tu. Saja Allah bisa menyediakan. Tak punya apa, tak punya ibu, ada orang. Siapa tu? Siapa?
Nabi Adam. Betul je bini bila Siti awak. Tak ada apa, tak ada ibu, tak ada sanak, tak ada mak uniang, tak ada nama hitam, tak ada mak etek. Jadi Nabi Adam tu dulu tak ada bamu pakai cuma mak rumahnya kau minantu. Tak ada mak rumah tu. Sedang bini tu saya dari tulang rusuk awak. Jadi Allah semuanya kaum muslimin menjadikan menurut kehendaknya. Itulah salah satu alasan apa nanti jadi kita ndak boleh mau PUP. Ibu lai syukur jadi orang Indonesia. Lai, ambo itu je Pak. Kalau awak dulu dijadikan di Roma lah ya awak, Pak, itu keturunan awak jadi Vatikan. Sampai kini mungkin awak ditakdirkan coba agama Katolik. Agama Katolik itu asalnya dari Allah tuh Pak. Cuma nyubah lainnya persekutuan Allah sudah tuh. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Nyoba ke Allah, nyoba Tuhan tuh Pak, tapi nyoba persekutukan. Atau mengko dibaca jadi katib ketika kutubah alhamdulillahilladzi an'amana ilaina bi ni'matil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami Islam dan beriman. Ya kan? Kemudian bapak-bapak awaklah ditakdirkan pula ba Islam awak kuat. Antahlah bara generasi di atas awak dulu orang Islam di Indonesia. Tahun 1300 lah masuk Islam. Bara generasi itu. Kemudian umur awak lain tak terlalu panjang lah dibuat di Allah. Gunanya ke Pak? Bamang ke umur awak tak terlalu panjang di Allah. Pertama supaya jangan banyak kali awak mencelik musibah yang luar biasa. Kini bapak-bapak ibu-ibu kita nambah umur 70-an 60-an gua. Sabalun terjadi tsunami Aceh, rasanya kita di Padang Kualun mengetahui anan tsunami. Ya enggak? Tak masuk orang Aceh tu. Makanya kita jangan pada tak taruh hati tiuk hari gampo tsunami. Tsunami itu tak ketiuk sawanta kan datang dari Allah tu dah. Sabalun hari ke kiamat. Kalau hari ke kiamat tak manga-manga je tsunami tu. Wa idzal biharu fujirat. Seluruh air laut itu tumpah ke darat. Gunung nyolanyau tabang, bukit nyolanyau hilang. Tak manga-manga je tsunami Aceh tu. Ada apa? Anda elok kampung hari tu lari ke Indah lari ke Balimbiang. Tu berbuat loi tapi jalan diperkirakan bebas tsunami. Kalau tiuk sawantanya datang tsunami itu dia Allah tu habis segala yang dibangun kau. Itu Pak, itu pun tak datang dia sampai kini dah. Lah berbuat alat gitu. Di Jepang bang kau nyebut alat tu supaya terjual. Kan? Tapi pitih dia. Tak kado ke tsunami itu sekali 3 tahun tu dah Pak. InsyaAllah ya. Jadi supaya jangan cok nawak mendengar musibah itu memang mengerikan untuk manusia. Amangku umur awak tak panjang lah dia lagi ada Allah. Ambo saja lagi Pak alunado tu pada kampung ambo di bawah tu. Tak ada pernah gunung Merapi itu mengeluarkan Kapundan, kemudian Kapundan Tuange, Lahar Sirah, nyo timbun rumah Renggai embo tak ada. Lampir 70 lumu embo. Lu nak ada.
Gunung Merapi pakai lahar mah Pak. Apabila tu mungkin awak lah mati nanti. Nah, padahal bara gunung di Sumatera Barat kok. Iya nan sabana gunung di Padang ku ada juga gunung, pindah gunung cik itu. Gunung Pengilun, Gunung Padang, Gunung Sari, ndak ada nang gunung cik itu. Di Sumatera Barat ku 6 si gunung. Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandike, Gunung Sago, Gunung Talang, Gunung Pasaman. Itu satali laharnya di bawah tu Pak. Kecil orang geologi, lahar panehnya di bawah tu satali. Basambung-sambung. Kalau meledaknya Sumatera Barat ku hilang. Apa ibu ingin diledakkan kini atau nanti saya? Tidak ada oleh Pak, tidak ada Padang ada rumah orang rancak-rancak, hotel rancak-rancak tidak ada. Pabiri indah ruang tidak ada. Itu akan terjadi nanti. Kalau panjangnya umur tu bertamu dawa itu. Jadi mati salah lain. Ya kan? Tidak usah kita lah. Umur tu sebenarnya tidak bisa lo ditambah panjang. Walaupun awak mendoa, ya Allah panjanglah umur kami. Nyalah doa agaknya di Allah sianukan segitu umurnya. Kemudian kondisi fisik dicalik jo kasat mata Pak. Apa umur orang tu kependek kepanjang? Kot baru terjadi sebulan lalu. Ambo tiok subuh diantar di anak kuliah subuh hari Selasa kamu saji asrama polisi Jati. Tu kadang saji Pak jemaah banyak loh. Tiok Selasa mesti nanti. Ada jemaah kalau lah taruh kau kan tatandoi dah Pak. Ianya itu orang ke Surago ke mampu payung ngaji Pak. Jemaah nani tujuh nan duduk mendengar kaji tu. Iya kan? Nan lari sudah salat maghrib tu 7 orang tu. Iya kan? Urusannya tu inyo nan tahu kan? Ada Pak Raden namanya, angoknya sasak Pak. Salamu ambo mengaji sinan nyo lah mau itu kondisinya. Angok sasak. Badanku kurui. Ada anak mama ambo mantan kepala Dispenda namanya Yenifra. Badago tangan kok kareh kayaknya pemain tenis. Tapi nan matinya dulu. Pak Raden tu lo begitu-begitu lu mati lah pagi tadi itu je. Nak mati lah. Jadi apa kok sasak angok ya lu tentu capek mati lah dah Pak. Oh nama dago kasar rajin olahraga, kan? Alun tentu mua kapan? Kepanjang. Turusan Allah. Gitu. Dicalik kondisi orang aku nak kelamo apa jaga. Masa-masa ngok baulah tinggi aja. Orang nak ngecek tu mati lu. Ya kan? Jadi karena Nabi itu adalah makhluk terbaik pula di antara kita manusia yang dijadikan oleh Allah sebaik-baik kejadian, maka Allah menyuruh kita ati'ullah wa ati'ur Rasul. Maka jangan dibuat-buat ibadah selain dari nan dibawa Rasul. Apa kok pai ziarah kubur yo si pai ziarah tu lah. Jangan terpengaruh lawak je orang. Ya kan? Nan ziarah itu kuburan ulama. Ya kan? Banyak ilmu agamanya dulunya lah mati. Ziarah kubur tu tiba di lokasi itu assalamu alayka ya ahlal qabri. Selamatlah engkau wahai ahli kubur kaum muslimin muslimat. InsyaAllah hamba datang lo kemari nanti. Sudah tu alai.
Ya Allah, ulama ko lah banyak magih manusia kutiko nyuidui ilmu. Masuklah ulama ko ke dalam surga ya Allah. Itu ziarah kubur tu Pak. Kebanyakan orang tak itu dah Pak. Dengan kekiramahan ulama ini, ya Allah, terimalah doa kami. Tu batawasul namanya ke orang mati. Itu salah. Tu menambah ibadat nan diajar Nabi ya. Nabi nak do majan itu ditambah dia Pak. Mandoa nurang tu disuruh. Malah kalau secara umum seluruh kaum muslimin kita doakan, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Awak kami minta ke Allah diantarui je orang nalah mati itu demi kekeramatan orang ko, ya Allah terimalah doamu. Itu indak doa nang kadapek do awak lah jatuh syirik. Hati-hati. Jadi kalau ingin kita baik lo nanti, awak lah dijadian baik. Lah datang Rasul nan paliang, baiklah kita karajuan nan baik-baik. Pasti nanti kita menerima yang baik. In ahsantum ahsantum li'anfusikum. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.